Gue kepalang nafsu lihat berita kayak ginian. Gue pikir pas Jokowi lengser praktek cawe-cawe bakal berhenti nih. Nyatanya Kang Emil dapat bantuan promosi dari pejabat negara. Woi Raffi, lu itu utusan presiden, bukan tim sukses Ridwan Kamil. Lo itu digaji dari uang rakyat buat ngurusin negara, bukan ngurusin Cagup Jakarta. Kacau ya orang kayak gini, kagak paham aturan negara. Dia pikir setelah dilantik oleh presiden bisa bertingkah seenak jidatnya. Terus ngapain juga utusan presiden malam-malam bikin acara bareng calon gubernur Jakarta. Gini ya Raffi yang ganteng, sebagai orang yang udah diberi amanah oleh presiden, maka segala urusan Anda itu harus berkaitan langsung sama rakyat. Dan gak boleh ngelakuin tindakan politik praktis. Yang boleh lo lakuin tuh urusin kepentingan rakyat yang sesuai dengan tupoksi Anda. Kalau emang lu dikasih kepercayaan buat ngurusin generasi muda dan pekerja seni, ya udah fokus ke situ aja sama mereka. Cari ke pelosok-pelosok, jangan riwah di Jakarta. Apalagi pakai acara ngajak Ridwan Kamil tampil di atas panggung, lagi kampanye sama lo. Begini nih kalau artis kagak punya background pendidikan politik. Alhasil bertindak seenak jidatnya. Yang penting cuma kelihatan eksis dan narsis. Apa jangan-jangan di pikiran dia jadi pejabat negara tuh kerjaannya kayak artis kali ya. Buat Pak Presiden, gue berharap banget supaya orang yang menyalahgunakan jabatan gak usah dipakai SP-SP deh. Langsung pecat aja. Kerja kagak bener, cuma numpang tenar doang. Apalagi makan gaji buta. Ngapain dipelihara sih Pak? Sikat aja langsung. Teruntuk Bawaslu, kalau lihat pelanggaran kayak gini jangan pura-pura nggak lihat Pak. Turun gunung dong, kasih peringatan. Penyelenggara negara dilarang terlibat politik praktis. Apalagi saat pejabat itu turun ke lapangan, dia tetap gunakan label jabatan negaranya. Ini apa nggak ada yang ngebisikin Raffi ya? Kalau gaya kampanye kayak gini dipakai terus, mau sampai kapanpun negara kita bakal diisi sama orang-orang yang gak kompeten sama sekali. Padahal udah ada contoh buruk sebelumnya. Saat kampanye Pilpres 2024 kemarin, ada kepala negara yang justru ikutan cawe-cawe. Alhasil diikutin tuh sama anak-anak buahnya yang di lapangan. Dan ditambah sekarang udah ganti presiden pun ternyata tetap ada aja nih orang-orang gak tahu aturan yang petantang-petenteng kampanye calon gubernur Ridwan Kamil. Gue kepalang nafsu lihat berita kayak ginian. Gue pikir pas Jokowi lengser praktek cawe-cawe bakal berhenti nih. Nyatanya Kang Emil dapat bantuan promosi dari pejabat negara. Buat gue ini tuh semacam sinyal dari Ridwan Kamil kalau dia emang udah ngaku kalah dari Mas Pram dan Bang Dul. Makanya sibuk safari ke sana kemari plus kagak ada malunya dibantuin sama pejabat negara sekelas Raffi. Terus nanti ada yang bilang kan Kang Emil cuma diundang. Gue kasih tahu lo ya, kalau Ridwan Kamil paham aturan mestinya dia ngingetin Raffi Ahmad. Kalau status Raffi Ahmad itu sekarang pejabat negara, sedangkan Ridwan Kamil calon gubernur. Ya otomatis sebagai yang lebih ngerti, Ridwan Kamil harusnya berani bicara ke Raffi Ahmad kalau tindakannya itu berpotensi ngelanggar aturan kampanye. Coba deh pada perhatiin, belakangan ini RK tuh demen banget cari backingan. Mulai dari Presiden Prabowo, abis itu lanjut ke Pak Jokowi. Nah sekarang dia di-endorse sama Raffi Ahmad. Lah terus besok-besok bakal minta bantuan siapa lagi nih Kang? Cipung. Nggak sekalian aja Kang minta tolong ke ketua KPU atau Bawaslu biar langsung aja dilantik. Si itu kan demen pakai cara-cara instan.
Kesannya negara ini tuh cuman dalam genggaman segelintir orang doang. Sampai rakyat yang teriak-teriak juga nggak didengerin sama sekali. Hayo, gitu aja terus ngelanggar aturan terus. Kalau Kang Emil ini orangnya tulus buat rakyat, ya udah bertanding aja secara jujur dan sportif. Biarkan rakyat yang menilai dan menentukan. Jangan pakai instrumen negara buat dapetin simpati warga. Jangan cari backingan sana sini, apalagi dibantuin pejabat negara kayak si AA Raffi yang belum baca aturan kampanye kali ya Kang. Kalau kejadian kayak gini, pihak istana maupun Bawaslu diem aja, berarti boleh dong rakyat berasumsi kalau kalian itu main-main sama urusan pilkada. Kalau nggak ada tindakan lebih lanjut terhadap Raffi Ahmad maupun Ridwan Kamil, ya berarti kita nggak salah menilai dong kalau ada cawe-cawe dari pusat untuk memenangkan Ridwan Kamil di Jakarta. Terus beredar kabar juga kalau usahanya Ridwan Kamil ini sebenarnya dalam rangka mendongkrak elektabilitas mereka dan sekaligus meredam kasusnya Pak Suswono yang kemarin kepleset ngomongin janda kaya. Kalau bener kayak gitu, gue cuma mau ngasih tahu buat Kang Emil dan Pak Suswono. Ya itu emang resiko calon pemimpin Pak. Harus hati-hati dalam bertindak dan berucap. Karena kalian tuh lagi disorot rakyat. Kalau mau jadi pemimpin, jangan asal bunyi. Kalau cuma mau ngejar engagement atau exposure, jangan jadi cagup Kang. Jadi selebgram aja. Atau jualan skincare. Woi RK Suswono, kalau lo berdua ngerasa bakal kalah, jangan cari perhatian sama orang. Awas lo ntar kepleset lagi. Bye.